Segitu ragunya kita sama Allah. Jangankan sekarang ibu udah bisa kerja, bisa sholat, bisa sujud, bisa minta, punya suami, ya. Waktu kita masih belum bisa mikirin rezeki, waktu kita masih di dalam perut orang tua kita, kan belum jadi otak, betul? Mikir juga belum bisa, tapi udah perlu rezeki, nutrisi. Ibunya ibu makan jengkol, makan pete, makan apapun, tetap diatur tuh oleh tubuh. Ini vitamin buat janin, ini buat ibunya. Tumbuh gede, lahir. Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki datengin janin. Ibu mikir juga belum bisa, ada masih orok dalam perut, ya. Masa kita udah gede, bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, segitu ragunya sama Allah, sampai harus ngelanggar aturan Allah? Punten ya. Kualitas orang Islam zaman sekarang sama kualitas orang Islam di zamannya Nabi lebih bagus mana? Zaman Nabi, ya. Padahal yuk kita lihat ya, katanya zaman sekarang lebih canggih. Duit 1.500.000 bisa bawa pulang mobil. Tapi kudu ready, pasti ada bunga, ya. Dan sekarang insya Allah di handphone ibu semuanya ada Al-Quran, Bu. Kalau ada yang nggak ada, saya nyalain hotspot ya, biar downloadnya pakai kuota saya ya, biar kebagian pahalanya. Di masjid-masjid besar kadang banyakan Qurannya daripada yang sholat, betul? Tapi kenapa Qurannya masih ada, belum berubah? Kok kita kalah kualitas sama orang zaman dulu? Orang zaman dulu, Bu, Al-Quran kan pertama dikasih kepada Nabi kan nggak dalam bentuk buku. Malaikat Jibril bawa buku gitu, enggak. Tapi kan diwahyukan kan? Diwahyukan. Iqra, suruh turut baca. Mana di Qori? Saya nggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diikutin. Nah, baru benar. Kan nggak dalam bentuk buku kan? Kapan mulai jadi buku satu mushaf? Di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di zamannya Utsman, oh udah luas banget, Bu. Satu jazirah Arab udah jadi 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Persia udah sekarang jadi Iran, Irak. Negeri Syam sekarang 4 negara. Palestina, Suriah, Libanon, Yordania. Afrika Utara, Mesir, Maroko, Tunisia, Libya. Pokoknya gede. Daerah seluas itu, orangnya soleh-soleh. Ketika ditanya, kenapa mereka bisa hebat? Jawabannya sama, aku ngikutin Quran. Pertanyaannya, emang waktu itu udah punya pen Quran masing-masing? Enggak. Di zaman Sayyidina Utsman, Quran yang udah jadi bentuk buku itu baru ada 5 jilid seantero negeri. Ada berapa? Coba sekarang ada berapa juta Al-Quran yang ada di Indonesia aja? Kok bisa mereka cuma punya 5 tapi jadi hebat ngikutin Al-Quran? Apa bedanya? Nah ini dia salah satu contohnya. Kita hafal mungkin banyak, kok zaman sekarang juga banyak yang hafal Quran. Tapi sekarang mah yang penting hafal dulu, arti belakangan ngamalin apa lagi. Ibu hafal At Takasur? Tolong bacain artinya aja, Bu. Gak usah Arabnya. Malah gak ngerti ya. Tapi kalau Arabnya apa, Bu? Bisa gitu ya. Padahal kan bukan bahasa asli kita, betul? Kalau dulu beda. Kalau dulu kayak gini, mereka tidak akan maju menghafal ayat lainnya sebelum ayat itu selesai diamalkan. Jadi yang penting diamalin. Kita makan ya apal ngamalin. Ya bisa lah kalau nggak makan babi mah nurut sama Al-Quran. Tapi Al-Baqarah 275 nih, kalau dijalanin saya kapan punya motor, kapan punya mobil nih. Pura-pura nggak tahu aja, nyicil aja. Tetap punya mobil, tetap punya motor, tetap punya usaha lagi. Tapi punten, Allah bisa ambil dari jalan yang lain ya. Anaknya nanti misalkan ada yang nggak nurut, ada masalah yang lain ya. Kadang ada, hidup saya tetap lancar kok. Tapi yang lebih bahaya kalau apa? Kalau iman yang sudah hilang. Dulu sedih ketinggalan sholat, sekarang nggak sedih ketinggalan sholat. Bukankah iman itu lebih berharga daripada semua harta kita, Bu? Bu, punten, Bu. Ibu meninggal nggak ninggalin harta, tapi iman luar biasa. Surga nggak, Bu? Insya Allah. Daripada ibu kaya,
beriman kepada jadi Islam, meninggal selamat. Jadi bukankah iman itu lebih mahal? Jaga ya. Dan makin tinggi iman, makin tinggi keyakinan ya. Kan makin tinggi iman, makin yang bedain cuma yakin. Kayak contoh ya, waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus diuji nyampein kebenaran, malah harus dibakar hidup-hidup. Kira-kira Nabi Ibrahim tahu nggak kalau api itu panas? Tahu? Tapi daripada api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. Apa? 1, kalau kata Allah saya harus mati, jangankan pakai api ini, saya bisa mati kapan aja. Keyakinan yang kedua, kalau kata Allah saya tidak akan mati, mau api ke, mau gunung meletus ke, mau meteor jatuh, mau gempa bumi, mau tsunami, kata Allah nggak mati, saya nggak akan mati. 3, kalau udah ngelakuin ini untuk Allah saya tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal tadi daripada api itu panas. Maka bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuk beliau. Dan kita makan kadang kurang yakin. Contoh, ibu sakit kepala, nyari paramek atau nyari Allah? Padahal yang nyembuhin ibu paramek atau Allah? Tapi begitu sembuh siapa yang dipuji? Iya, obat emang dahsyat. Punten bu, ditelan 1 kardus kata Allah nggak sembuh. Tenang ya, duduk ke Allah ya. Ada apa itu huru hara? Ya. Dibagiinnya nanti aja ya. Panas ya bu ya. Ya udah, karena panas kita tutup dulu kajian ini. Karena kasihan kepanasan. Insyaallah. Ya, lanjut. Tadi bedanya di keyakinan ya, insyaallah. Maka yuklah, apa yang membuat kita ragu? Kayak tadi aja, yang jelas-jelas maksiat aja masih dapat rezeki. Manya saya nurut malah Allah jadi koret? Nggak mungkin bu. Terus selama ini kita nggak benar aja tetap diurus. Punten bu, kita nafas perlu oksigen, betul? Kalau ibu tanya ke anak ibu yang kelas 3 SD belajar IPA, saya masih ingat betul kelas 3 tuh, bahwa ternyata di planet bumi ini tuh udaranya nggak cuma ada oksigen, ada nitrogen, ada macam-macam ya. Dan ternyata oksigen cuma 20 atau 21%. Terus gimana ceritanya kita ngirup napas? Tubuh ini ngerti nih yang mana oksigen, yang mana enggak. Dan nggak ada tulisannya tuh. Ya, betul? Padahal nyampur tuh. Ada bau nasi goreng, bau ketek batur, bau kaki orang, betul? Ikut kehirup, betul? Nah, gimana caranya tubuh bisa tahu? Ternyata saya baru dapatnya waktu sekolah SMA, pelajaran biologi. Jadi di dalam darah itu mengandung unsur kimia yang namanya hemoglobin. Nah, si hemoglobin ini secara kimia dia lebih mudah berikatan dengan oksigen saja. Jadi ketika ngirup napas nih, segala macamnya, ada asap kendaraan, macam-macam, masuk ke paru-paru, bronkus, bronkeolus, alveolus. Di alveolus itu ketemu sama aliran darah kita. Yang diambil sama si aliran darah cuman si oksigennya, karena cuman bisa berikatan sama hemoglobin. Baru dialirin ke seluruh tubuh, sisanya dibuang. Itu semua terjadi tanpa mikir, tanpa minta, bahkan sambil maksiat tetap lancar. Diuruskan kita sama Allah. Coba Allah bikin kita lupa napas aja 1 jam. Dulu ada nasihat dari Fajar Setboy, ingat gak bu? Tahu gak Fajar? Ya kalau ingat alhamdulillah, kalau enggak ya gak apa-apa sih ya. Beliau bilang kayak gini, kalau kita keluarga kita sulit ngumpul, mencar-mencar, dan kalau kita pengen keluarga kita ngumpul, caranya gampang. Caranya katanya tahan nafas aja 1 jam. Ya kan kalau mati jadi kumpul kan keluarga. Nah,
Masya Allah. Ya begitulah ya. Maaf ya Bu ya, bercanda biar ibu nggak ngantuk. Ibu ngantuk kan? Habis ini mau tanya jawab atau foto-foto? Saya boleh tanya nggak Bu? Bu, ibu-ibu teh kenapa kalau foto nggak bisa sekali? Biar angelnya bagus. Oke, saya survei nih Bu ya, saya tanya. Ibu foto 10 orang. Yang 9 udah cantik, tapi ibu perem sorangan, diulang moal. Oke, samina wa atona ya. Kita ulang 10 orang yang sama, yang moto sama. Saya mah suka kasihan sama yang moto, sok dicarekan. Mas, tolong jangan gendut ya. Kumaha. Ya kan yang banyak makan ibu, masa saya yang diomelin? Sih. Ya. Sok ya diulang ya. Sekarang yang 9 perem, tapi ibu cantik sendiri. Itu kan yang diposting di status. Egois gimana? Inilah ras terkuat di muka bumi ya. Sen kiri belok kanan, siapa yang salah? Dunia yang salah. Ibu mah bener wae ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Tapi dari mereka lah terlahir anak-anak yang soleh-soleha. Dan laki-laki kan nggak bisa ngelahirin gitu. Orang bilang kayak gini Bu, potensi rasa sakit bagi laki-laki, rasa paling sakit secara fisik ya, itu paling cuma patah tulang. Tapi kalau perempuan ada yang lebih sakit apa? Melahirkan ya. Melahirkan itu kata dokter waktu itu ya, beliau bilang kayak gini, melahirkan normal itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Sakit nggak Bu ngajuru Bu? Sakit Bu. Siapa di sini yang udah ngelahirin lebih dari sekali? Padahal waktu hamil pertama ada aja yang pernah nyebut, jadi amit-amit saya nggak mau lagi. Tapi dedeianya ya kan Bogor hujan melulu kok ya. kata orang kayak gitu, iman mah kuat, Imron yang nggak kuat. Itu bercandaan sih Pak. Masya Allah ya. Tapi Masya Allah ya, makanya meninggal lagi melahirkan mas syahid Bu ya. Tapi lihat ya, makanya orang bilang laki-laki lebih kuat, enggak, wanita lebih kuat ya. Coba lihat, laki-laki kayaknya disuruh ngelahirin nggak akan kuat Bu, betul? Ibu mah luar biasa ya. Salosin dulu, Masya Allah, luar biasa. Makanya coba lihat ya, saking kuatnya wanita, semua film azab pemeran utamanya perempuan ya. Enggak. Ya gitulah. Ngomongin film azab ini Bu ya, saya jadi keinget. Ibu tahu nggak, di Jepang itu ternyata banyak film porno, karena di sana orang pada nggak mau nikah. Jadi kalau ada yang nikah pun nggak mau punya anak. Kalau di Korea banyaknya drama romantis, gitu. Karena di sana perceraian tinggi, jadi dibikin indah gitu nikah tuh ya. Cuman kalau di Indonesia, kenapa banyaknya film azab ya? Gak usah dijawab ya. Mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut Tuhan ya. Masya Allah. Jadi adalah yang penting tambah takwa sama Allah ya. Betul? Ingat, rezeki mah udah ada yang jamin, udah ada yang atur. Tenang aja, masalah duit gitu-gitu aja. Ibu tahu gak Bu, alasan orang pengen jadi kaya tuh cuma satu. Apa tahu? Cuma satu. Alasan orang pengen kaya, alasannya cuma satu. Kenapa? Karena belum pernah kaya. Iya, penasaran doang. Panggungnya goyah.
bisa beli makanan 1000 bungkus, yang lain cuma 1 bungkus. Yang udah kayak asli bisa mikir, emang perut saya mahi 1000 bungkus? Enggak. Tapi kan bisa dibesokin, emang besok can basi. Tapi kan bisa diangetin, gak akan lebih enak daripada beli baru. Terus gimana udah kepalang beli 1000 bungkus, sok we bagiin, lihat syukur dan bahagianya orang, pasti ikut bahagia. Ya, saya punten Bu ya, ibu makan tempe bacem yang nyaris basi, sama daging steak tenderloin, daging wagyu import dari luar negeri, 1 porsi cuma segede tutup gelas Bu, 500.000. Bedanya cuma di mana? Bedanya cuma 5 cm di sini. Betul? Kalau dia cadel berarti 3 cm. Ya. So, kenyang makan tempe sama setelah udah lewat tenggorokan, emangnya kenyang makan tempe sama kenyang makan daging kenyangnya beda? Sama. Apa yang lebih sama? Sama-sama bau keluarnya. Nggak ada ya tukang makanan, kenapa mahal begini Pak? Oh iya, nanti keluarnya wangi. Enggak, asli tetap bau. Betul? Jadi ya udah biasa. Ya. Sampai sekarang begini ya, dulu saya dikasih tahu kebutuhan manusia itu cuma 3, sandang, pangan, otak. Atau kadang dibaginya primer, sekunder, tersier. Sadar nggak Bu, ada kebutuhan yang keempat? Apa? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Betul? Apa buktinya? Lihat kaki kita berapa? Berarti butuh alas kaki berapa? Kenapa ada yang punya 50 pasang? Nanti dia komplain. Emang kenapa kok? Belinya halal, gak ngutang, gak nyuri. Emang gak boleh? Gak ada yang bilang gak boleh. Tapi kalau belinya buat diakui orang lain, capek ya. Jatuh, gak apa-apa ya. Ya, kalau belinya untuk diakui orang lain, capek. Udah asli, sebagus-bagusnya sepatu 50.000 sama sepatu 50 juta, enggak Bu, bau kaki gitu. Dan semahal-mahalnya sepatu, tetap aja parkirnya di depan masjid gitu, nggak mungkin nginjek karpet. Betul? Dan demi Allah dijamin yang sepatunya bagus lebih susah khusyuk sholatnya daripada yang sepatunya jelek. Betul? Calon mertuamu tuh di masjid apa dandannya pakai sepatu terbaru, saking barunya kok sempit. Oh, buntelan plastik yang ganjel di dalamnya belum dikeluarin ya. Suka ada buntelannya ya. Begitu nyampe masjid pasti parkir di depan, dipersilakan, silakan saf paling depan, mangga, saya mah dipantau aja. Jadi kalau pas lagi ruku, ayat kayak sami Allahu liman hamidah. Insyaallah. Pulang becek, hujan, sepatu bodas, tanah, coklat di mana-mana. Jujur, tetap dipakai kotor-kotoran apa dijingjing? Sepatu yang fungsinya mencegah dari kacugat, leuheung keneh kacugat daripada kotor ya. Biasa manusia ya. Bu, makanya air hujan itu adalah fasilitas dari Allah untuk mengetahui kualitas tas para ibu-ibu, betul? Kalau hujan terus tasnya dipakai nutupin kepala, berarti tasnya jangan murah lah, ekonomis gitu ya. Kan murahnya kita sama Raffi Ahmad beda ya. Kalau mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti tasnya mungkin bukan tasnya mahal, mungkin cuma kepalanya lebih murah daripada tasnya ya. Insyaallah benda ya tante ya. Apalagi jam tangan, apa fungsinya jam tangan? Lihat waktu, berarti jam dinding kayak bisa betul? Tapi kan gak mungkin dipakai di badan betul? Tapi kita tahu ya, ada di Jakarta jam tangan 5 miliar, percaya gak Bu? Ada yang beli lagi. Sedangkan kalau kita ke pasar Lewiliang misalkan, ada nggak
gitulah ya manusia ya. Kok banyak uang kan bisa beli villa, bangunan. Maka yuk jujur ya, yang paling nikmatin villa mewah tuh siapa sih? Siapa? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari di kolam, seger, betul? Makanya ternyata dari sini aja kita sadar kunci bahagia tuh cuma satu, apa? Jaga villa, bukan ya? Daripada jaga villa semua ibu sih, ya. Coba yang jaga villa, si Mamang, si Bibi, tiap hari berenang, lari-larian di taman kayak film India. Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Ya kan bebas ya kan? Tiap bulan digaji, nggak dihisap. Coba yang punya ini belum tentu datang setahun sekali. Mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK akan repot ya. Namanya aja atas nama si Bibi, secara hukum kalah itu dia ya. Tiap bulan mikirin gaji karyawan, maintenance kolam renang, ngisi token yang punya villa ngisi token 20.000 dilepehin namanya seterusnya juga ya. Belum lagi dihisap. Jalan sing nurut ya, tenang aja. Dan kita meninggal nggak ditanya emang saldo kamu berapa, enggak. Apakah Rasul meninggal mewariskan harta banyak? Enggak. Insya Allah ada yang lebih mulia daripada itu semua, tenang aja ya. Kami silah. Udah segitu dulu, silakan. Ada yang mau didiskusikan atau ditanya atau mau langsung foto-foto ibu?